setiap kali berbicara tentang candi, maka kiblat kita langsung akan mengarah ke tanah Jawa. Tapi ternyata Pulau Sumatera juga memiliki sebuah kompleks candi. Dan bahkan diduga ini merupakan salah satu peninggalan terbesar dari sebuah kerajaan, yaitu Kerajaan Sriwijaya. Benarkah? Tidak hanya dianugerahi tambang minyak bumi raksasa dan surga perikanan, Riau juga menjadi saksi bisu perjalanan sejarah. Berada kurang lebih 130 km arah barat Pekanbaru, di Desa Muara Takus, Kabupaten Kampar, jejak peninggalan ini hingga kini masih tertanam. Nah, menurut Itsing ini, dia berjalan dari Cina menuju India. Dia mengatakan pusat Sriwijaya itu terletak di garis nol Khatulistiwa. Sebab pada waktu tengah hari, tongkat saya katanya, tongkatnya, dia kan bawa tongkat. Nggak ada ininya, nggak ada bayang-bayang. Jadi berarti itu adalah daerah Khatulistiwa. Nah, garis kebetulan memang secara 0,0 sekian garis Khatulistiwa di Muara Takus itu. Dia mengatakan ya disitulah pusat Sriwijaya itu. Nah, karena di situ saya bertemu sebenarnya 1000 biksuni dan yang mengajarkan agama Buddha. Ising adalah pendeta Buddha yang pada abad ke-7 datang ke Sriwijaya untuk belajar bahasa Sanskerta. Ada yang menarik dari konstruksi bangunan candi. Jika di Jawa, sebagian besar candi menggunakan batu andesit, berbeda dengan Candi Muara Takus. Hampir 99% bangunan didominasi batu bata. Ya, nih. Bedanya apa dengan bangunan yang baru? Ini kan tidak rata nih. Ini yang rata nih lah yang aslinya tinggal dikit. Gimana tuh Pak penempelan bisa sampai sehebat itu? Ya kalau cerita zaman dulu tuh kan orang tuh pakai apa? Pakai kuningan telur. Kalau pemasangan kita waktu pemungkaran kemarin tuh kan pakai gosok, sistem gosok namanya. Jadi gosok tuh kalau digosok bata tuh kalau udah rata dia langsung lengket sendiri. Ada sejarah unik di balik proses pembangunan candi kala itu. Sebuah desa di tepi danau menjadi saksinya. Sayang, saksi bisu sejarah itu kini sudah tenggelam ditelan arus proyek pembangunan. Jadi jika kita berada di awal tahun 90-an dan ada di sini, lalu menghadap ke arah sana, maka kita akan menemukan Desa Pongkai. Nah, menurut masyarakat bahwa Desa Pongkai ini menjadi pusat dari sumber bahan baku utama tanah liat untuk membuat Candi Muara Takus. Uniknya dari cerita turun-temurun yang beredar di masyarakat ini, bahwa orang-orang zaman dulu untuk mengangkut tanah liat menuju Candi Muara Takus, mereka menggunakan sistem berantai dengan tangan. Dan jaraknya itu 10 km untuk langsung dapat dicetak di Candi Muara Takus menjadi batu bata. Keberadaan candi kerap kali dikaitkan dengan peradaban yang pernah lahir dan berkembang, tidak terkecuali dengan Candi Muara Takus. Takus disinyalir berasal dari bahasa Tiongkok. Ta berarti besar, ku berarti tua, dan se berarti candi. Sehingga Candi Muara Takus berarti candi tua yang besar yang terletak di dekat muara sungai. Lantas, kerajaan apa yang erat dengan Candi Muara Takus? Benarkah Sriwijaya? Di situ ada istilah Dapuntahiang, merlampas naik sambau dari Minangatamuan membuat benua Sriwijaya. Minanga sungai, Tamuan itu temon, pertemuan dua sungai yang kembar, yaitu Sungai Kampar Kiri, Sungai Kampar Kanan. Itu Profesor Dr. Purbocaroko yang menyatakan bahwa pusat Sriwijaya itu terletak di antara Kampar Kiri dan Kampar Kanan. Tepatlah Muara Takus itu. Nah, itu. Kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan besar. Bahkan negara-negara Asia berebut mengklaim dirinya sebagai pusat kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya besar karena menjadi pusat penyebaran agama Buddha, pusat perdagangan, serta erat dengan negara maritim. Jika diperhatikan, terdapat 4 bangunan candi dengan struktur yang berbeda, meskipun memiliki fungsi yang sama.
stupa tinggi berbentuk menara yang dikenal sebagai Candi Mahligai memiliki ketinggian 14 meter. Struktur candi memiliki kelengkapan paling bagus, bahkan diperkirakan pada ujung menara terdapat stupa dengan segala kelengkapannya. Sementara batu fragmen bangunan bergambar Vajra dilengkapi biji mantra dengan tulisan Nagari. Di sisi barat Mahligai terdapat Candi Palangka dan di bagian selatan berdiri Candi Bungsu. Gugusan Candi Muara Takus sebenarnya terdiri dari 7 buah. Formasi 4 candi utama mengalami penambahan seiring dirilisnya temuan baru, yakni Candi Wajra. Temuan hasil penggalian 200 meter arah timur laut dari kompleks percandian utama akan menambah deretan candi, sekaligus menjadi penanda agama Buddha Vajrayana, agama yang dikembangkan Sriwijaya serta sebagai penanda zaman. Setelah kami analisis, ternyata tidak satupun dari objek ini yang unsur penyusunnya sama dengan konsep yang berasal dari India. Artinya apa? Yang membuat ini adalah leluhur bangsa Indonesia sendiri. Secara seni maupun ikonografi, artinya pakar tentang arca, itu menyebutkan ada style seni Sailendra. Nah, ciri-ciri style Sailendra itu bisa kita temukan pada arca ini. Itu sama dengan arca-arca yang ditemukan di Jawa pada masa Mataram kuno. Jadi artinya memang klop bahwa objek-objek ini juga berasal dari masa kira-kira abad 9 atau 10 Masehi. Sempat timbul keraguan akan orisinalitas Candi Muara Takus sebagai peninggalan Buddha. Pasalnya, ditemukan sosok Ganesha muncul dalam objek temuan. Sosok dewa berkepala gajah yang kerap dikaitkan dengan agama Hindu. Jika dicermati kembali sampai saat ini, para peneliti masih berspekulasi tentang usia Candi Muara Takus. Di Riau, bebatuan tua yang disimpan di museum pun tidak banyak menjelaskan bahan materialnya. Nah, apakah Candi Muara Takus merupakan pusat Sriwijaya? Banyak pendapat yang mendukung hal ini. Namun, selama bukti otentik belum ditemukan, ini masih menjadi rahasia zaman. Hingga saat ini penelitian demi penelitian masih terus dilakukan demi mengidentifikasi alur sejarah spesifik dari Candi Muara Takus. Tentunya tidak semata-mata hal ini hanya mengandalkan kontribusi para peneliti. Tetapi bagaimana kerjasama serta kesiapan dari pemerintah dan masyarakat mampu berjalan beriring.